Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Alfiana Metasari dengan NIM A510-2051. Yang kedua ada Melani Nur Makfiro dengan NIM A510-2079. Yang ketiga ada saya sendiri yaitu Liana Vanda Fitri dengan NIM A510-2081. Yang keempat ada Amelia Anggraini dengan NIM A510-2084. Yang kelima ada Aziza Dinda Husna dengan NIM A510-2097. Yang keenam ada Wajihan Fitri Utami dengan NIM A510-2099. Dan yang terakhir ada Cahya Hidayati dengan NIM A510-200-253. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan mengenai model-model pembelajaran tematik. Di antaranya ada sub-sub materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada pengertian model pembelajaran tematik, yang kedua ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik, dan yang ketiga kita akan mempelajari tentang 10 model-model pembelajaran tematik yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya sebelum masuk ke model pembelajaran tematik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian model pembelajaran tematik itu sendiri. Model pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran yang pengembangannya diawali dengan menentukan tema atau topik yang ditetapkan, yang dapat ditentukan dari mata pelajaran hari itu sebagai sentral atau berdasarkan fungsionalnya. Kemudian ditentukan sub-sub tema dari bidang studi lain atau keterampilan lainnya. Kemudian, dalam pembelajaran tematik pasti ada selanjutnya, next. Ya, kemudian dari pembelajaran tematik itu pasti adanya kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang kelebihan pembelajaran tematik. Kelebihan pembelajaran tematik yang pertama merupakan pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anaknya. Yang kedua yaitu kegiatan yang dipilih dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, pembelajaran terpadu membutuhkan keterampilan berpikir dan sosial anak. Yang kelima, pembelajaran terpadu melakukan kegiatan yang bersifat pragmatis dengan permasalahan yang sering ditemui dalam kehidupan atau lingkungan nyata peserta didik. Yang keenam, jika pembelajaran terpadu dirancang bersama, dapat meningkatkan kerjasama antara guru bidang kajian tersebut, guru dengan peserta didik dengan peserta didik lainnya, peserta didik dengan guru, bahkan peserta didik atau guru dengan narasumber sehingga belajar lebih menyenangkan, belajar dalam situasi nyata, dan dalam konteks yang lebih bermakna. Selanjutnya, kita akan membahas kekurangan pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu dari aspek guru. Guru harus berwawasan luas, memiliki integritas tinggi, keterampilan metodologis yang handal, rasa percaya diri yang tinggi, dan berani mengemas, serta mengembangkan materi. Yang kedua dari aspek peserta didik. Pembelajaran tematik menuntut kemampuan belajar peserta didik yang relatif baik dalam kemampuan akademik maupun kreativitasnya. Karena model pembelajaran tematik itu sendiri menekankan pada kemampuan analitis, kemudian asosiatif, kemampuan eksplorasi, serta elaboratif. Yang ketiga yaitu aspek sarana dan sumber pembelajaran. Pembelajaran tematik memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi, mungkin juga fasilitas internet. Yang keempat, aspek kurikulum. Kurikulum harus luas, berorientasi pada pencapaian ketuntasan pemahaman peserta didik, bukan pada pencapaian target penyampaian materi. Yang kelima yaitu aspek penilaian. Pembelajaran tematik membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh. Selanjutnya yang terakhir yaitu aspek suasana pembelajaran. Pembelajaran terpadu cenderung mengutamakan salah satu bidang kajian dan
tenggelamnya bidang kajian lain, tergantung pada latar belakang pendidikan gurunya. Selanjutnya, dalam model-model pembelajaran tematik, yaitu ada model fragmented. Pengertian dari model ini yaitu model pembelajaran terpadu tipe ini adalah organisasi kurikulum yang secara tegas memisahkan mata pelajaran sebagai entitas dirinya sendiri. Tidak ada terkaitan antara mata pembelajaran satu dengan yang lainnya. Model pembelajaran terpadu tipe ini yaitu setiap mata pelajaran diajarkan secara terpisah-pisah tanpa ada usaha untuk menghubungkan dan memadukan satu dengan yang lainnya. Adapun kelebihan dan kelemahan model fragmented. Yang pertama, itu ada kelebihannya. Kelebihan model ini yang pertama yaitu menjaga kemurnian bidang ilmu yang akan diajarkan sehingga tidak tercampur dengan bidang yang lain. Kedua, guru dapat menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang keahlian dan dengan mudah menentukan ruang lingkup bahasan atau topik yang diprioritaskan dalam setiap pengajarannya. Ketiga, siswa dapat memahami materi pembelajaran secara lebih mendalam. Keempat atau yang terakhir, siswa dapat mengimplementasikan hasil belajar dari bidang tersebut untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada juga kelemahan dari model pembelajaran ini, yaitu yang pertama, guru mengalami kesulitan dalam mengaitkan topik dengan kehidupan sehari-hari. Kedua, siswa tidak mampu membuat hubungan yang berkesinambungan antara macam bidang ilmu yang berbeda sehingga tidak mampu membuat hubungan secara konsep dua mata pelajaran atau lebih yang berbeda. Ketiga, yaitu tipe ini memungkinkan terjadinya timpang tindih pada setiap konsep, keterampilan, sikap, antar bidang studi yang dipelajari oleh siswa. Yang keempat, tidak efisien waktu karena mata pelajaran disajikan secara terpenggal-penggal. Selanjutnya yaitu model connected. Model connected sendiri yaitu model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, yaitu satu topik dengan topik yang lain, satu keterampilan dengan keterampilan yang lain, tugas-tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan di hari berikutnya. Bahkan, ide-ide yang dipelajari dalam satu semester dengan ide-ide yang akan dipelajari pada semester berikutnya di dalam satu mata pelajaran. Kemudian kita akan membahas dari kelebihan model connected. Kelebihan connected yang pertama yaitu siswa memperoleh gambaran tentang satuan konsep. Akan sangat mudah karena konsep-konsep pokok dikembangkan terus-menerus. Kemudian secara umum proses pembelajaran sebagai suatu sistem dipengaruhi oleh 3 faktor masukan. Yang pertama ada raw input, kemudian yang kedua ada instrumental input, dan yang terakhir ada environmental input. Kemudian yang kedua itu ada konsep-konsep kunci dikembangkan siswa secara terus-menerus. Yang dimana siswa memiliki keuntungan gambaran yang besar seperti halnya suatu mata pelajaran yang terfokus pada satu aspek. Kemudian yang ketiga ada mengaitkan ide-ide dalam suatu mata pelajaran yang memungkinkan siswa mengkaji konseptual agar memperbaiki dan mengasimilasi ide secara berangsur-angsur dan memudahkan transfer atau pemindahan ide-ide tersebut dalam memecahkan masalah. Kemudian yang terakhir ada siswa mempunyai gambaran yang lebih komprehensif, yang dimana dapat mengaitkan sejumlah sasaran di dalam satu bidang, memungkinkan peserta didik untuk mengkonseptualisasikan kembali dan mengasimilasi gagasan secara bertahap. Selanjutnya yaitu kita akan membahas kelebihan. Yang pertama ada tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim, yang dimana isi dari pembelajaran tetap saja fokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antara bidang studi. Kemudian yang kedua yaitu memadukan ide-ide dalam satu bidang studi, yang dimana usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan.
Selanjutnya, yang ketiga ada bagi siswa yang mempunyai kemampuan yang rendah, maka akan sedikit kesulitan dalam mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus. Kemudian yang keempat ada berbagi mata pelajaran tetap terpisah dan nampak terkait, yang dimana dalam suatu hubungan disebut secara eksplisit antara mata pelajaran interdisiplasi. Kemudian yang terakhir, yaitu dalam mengolah suatu pengetahuan, tidak jarang siswa merasa kesulitan untuk memadukan topik, konsep, dan ide-ide dalam suatu mata pelajaran, walau guru sudah berusaha memadukan sesuai dengan karakteristik disiplin ilmu. Selanjutnya, yaitu ada model nested, yang dimana pembelajaran terpadu tipe nested merupakan suatu pembelajaran yang memfokuskan pada pengintegrasian beberapa keterampilan belajar yang ingin dikembangkan oleh seorang pendidik kepada peserta didik dalam suatu proses pembelajaran untuk tercapainya materi pembelajaran. Kemudian kita akan membahas kelebihan dari model nested. Yang pertama yaitu ada guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran. Kemudian yang kedua ada pembelajaran semakin berkembang dan diperkaya dengan menjaring dan mengumpulkan sejumlah tujuan dalam pengalaman belajar siswa. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran dapat mencakup banyak dimensi dengan memfokuskan pada isi pembelajaran, strategi berpikir, dan keterampilan sosial dan ide lain yang ditemukan. Yang terakhir yaitu memberikan perhatian pada berbagai bidang penting dalam satu saat sehingga tidak memerlukan penambahan waktu sehingga guru dapat memadukan kurikulum secara luas. Kemudian kita akan membahas dari kelemahan nested. Yang pertama yaitu dengan mengumpulkan 2, 3, atau 4 target belajar dalam satu latihan mungkin membingungkan siswa jikalau pengumpulan ini tidak dilakukan secara hati-hati. Yang dimana model nested ini muncul dari kealamiahannya dengan mengumpulkan 2, 3, atau 4 target belajar dalam satu latihan yang dapat membingungkan siswa jika pengumpulan ini tidak dilakukan secara berhati-hati. Yang kedua ada prioritas konseptual dari latihan mungkin tidak jelas, yang dimana untuk prioritas latihannya mungkin melakukan banyak tugas belajar pada waktu siswa yang bersamaan. Ini adalah model sequence. Jadi pengertian dari model sequence ini dalam bahasa Indonesia ada 3. Yang pertama itu urutan, yang kedua itu rangkaian, yang ketiga itu rentetan. Sehingga model sequence ini dapat diartikan sebagai model atau urutan atau juga rangkaian. Nah, dengan artikulasi yang terbatas atau lintas disiplin ilmu, guru dapat mengatur ulang urutan topik sehingga urutan-urutan yang mirip dapat bersinggungan satu sama lain. Nah, 2 disiplin ilmu yang berhubungan dapat diurutkan sehingga isi materi pembelajaran dari keduanya dapat diajarkan secara paralel. Dengan mengurutkan topik yang akan diajarkan kegiatan masing-masing, disiplin ilmu ini dapat meningkatkan satu sama lain. Pada intinya, satu objek mengusung yang lainnya atau sebaliknya. Nah, Hamalik tahun 2018 juga menyatakan bahwa model sequence ini susunan atau urutan pengelompokan kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan kurikulum dengan lebih mengacu pada kapan dan di mana pokok-pokok bahasan tersebut ditempatkan dan dilaksanakan. Nah, model sequence ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kelebihannya kita lihat dari sudut pandang guru, itu ada melalui penataan ulang urutan topik, bab, dan unit, guru dapat menetapkan prioritas kurikuler
ini lebih baik daripada harus mengikuti urutan yang ditetapkan oleh redaksi buku teks. Nah, yang kedua itu dengan cara ini guru dapat membuat keputusan penting mengenai isi materi pelajaran yang akan diajarkan. Jika dilihat dari sudut pandang siswa, ini memiliki kelebihan. Yang pertama itu pengurutan yang disengaja pada topik yang berhubungan antar disiplin ilmu dapat membantu siswa memahami pembelajaran mereka baik pada subjek maupun konten. Nah, yang kedua, pengintegrasian dapat membuat transfer ilmu. Ketika siswa melihat guru pada area konten yang berbeda, ruangan yang berbeda, periode yang berbeda, membuat pokok-pokok yang sama, maka siswa dapat memperkuat pengetahuannya dan mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna. Nah, kekurangan dari model ini, yang pertama seperti sebuah kelemahan dari model sequence adalah diperlukannya kompromi untuk membentuk model. Nah, yang kedua, guru harus mengalah pada otonomi dalam membuat urutan kurikulum karena guru bermitra dengan yang lainnya. Artinya, guru tidak boleh menang sendiri atau mementingkan diri sendiri, namun guru harus banyak melangkah karena dapat penggunaan model ini melibatkan dua guru yang bermitra. Nah, yang ketiga, urutan yang sesuai dengan kejadian-kejadian yang terakhir membutuhkan kerjasama yang berkelanjutan dan fleksibilitas yang tinggi dari semua orang yang area kontennya terlibat. Hal ini tidak semudah kedengarannya, namun dalam waktu yang sangat singkat, bahkan dengan hanya satu sore bersama, mitra guru dapat dengan mudah melakukan beberapa penataan ulang dan pengurutan sebagai langkah awal. Jika usaha pertama ini dapat menghubungkan dua area subjek berhasil, maka dua guru dapat mencoba mengurutkan lebih banyak unit untuk mengajarkan paralel. Nah, yang keempat itu membutuhkan kolaborasi yang terus-menerus dan kelenturan atau fleksibilitas yang tinggi. Selanjutnya adalah model shared. Pembelajaran model ini dapat digabungkan jika materi pembelajarannya memiliki konsep dengan konsep materi pembelajaran lainnya, memiliki kesamaan serta saling melengkapi satu sama lain. Pembelajaran terpadu ini memadukan beberapa materi pembelajaran dari aspek standar kompetensi serta kompetensi dasar lainnya. Nah, melalui pembelajaran ini, peserta didik mendapatkan pengalaman langsung yang menambah kemampuannya dalam mengimplementasikan konsep yang ia dapatkan. Nah, proses pembelajaran di kelas sangat penting, maka dari itu perlu menetapkan model pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih aktif. Salah satu model yang dapat diterapkan dalam pembelajaran terpadu ini adalah model shared ini. Nah, model ini adalah model dalam pembelajaran yang menggabungkan berbagai KD antar bidang studi yang berbeda. Tentunya model ini memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Nah, untuk kelebihannya sendiri, model ini dapat dikembangkan dalam perangkat pembelajaran karena model ini valid, efektif, serta layak diterapkan dalam pembelajaran karena dapat meningkatkan kemauan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Model ini ialah salah satu alternatif model yang membuat pemahaman materi atau konsep mereka menjadi luas karena peserta didik memperoleh pembelajaran melalui pengalaman yang langsung dikaitkan dengan materi pembelajaran yang sesuai. Nah, kelas ialah salah satu kelebihan yang model share ini miliki. Nah, penggabungan berbagai macam dari pembelajaran yang dapat pada tema pembelajaran memberikan fasilitas. Model ini memiliki materi yang kompleks karena menggabungkan beberapa disiplin ilmu yang memiliki kesamaan dalam pembelajaran. Dikaji di dalam menyampaikan materi yang tumpang tindih dan diajarkan dalam satu pembelajaran yang sama di kelas. Nah, untuk kelemahannya, melalui perolehan data yang peneliti dapatkan, terdapat kendala yang dialami dalam menerapkan hal ini. Nah, seperti wawasan guru dalam mengembangkan perangkat yang ada pada pembelajaran dengan model ini, serta kurang piawai dalam menggabungkan materi pembelajaran yang salahnya. Hal ini dapat memberikan dampak atau pengaruh pada aspek hasil belajar didapat peserta didik menjadi rendah atau signifikan. Namun, data diatasi melalui cara
diberikannya pelatihan kepada guru untuk menerapkan model ini dalam jenjang SD, serta model Share ini dia menggunakan media pop-up book dianjurkan digunakan pada pembelajaran agar hasil peserta didik mengalami signifikan. Nah, oleh karena itu, model ini layak diterapkan dalam pembelajaran tematik terpadu di SD. Oke, untuk selanjutnya ada model Weblet, yaitu bisa disebut juga dengan model jaring laba-laba, adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Nah, pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Tema bisa ditetapkan dengan negosiasi dengan siswa, tetapi dapat pula dengan cara diskusi bersama guru. Setelah tema tersebut disepakati, dikembangkan sub-sub temanya dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang studi. Dari sub-sub tema ini dikembangkan aktivitas belajar yang harus dilakukan siswa. Menurut Zubaidah, Mantasyah, dan Jufri dan Yusri 2017. Kemudian, adapun kelebihan dari model Weblet ini yaitu 1. Penyelesaian tema sesuai dengan minat akan memotivasi untuk belajar. Yang kedua, yaitu lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Kemudian yang ketiga, memudahkan perencanaan kerja tim. Nah, ini dimaksudkan untuk mengembangkan tema ke semua bidang isi pelajaran. Kemudian yang keempat, ada memberikan kemudahan bagi anak didik dalam kegiatan-kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait. Kemudian dari model ini ada kekurangannya. Yang pertama, suasana kelas akan lebih riuh dan guru akan mengalami kesulitan untuk mengatasi siswa di dalam kelas. Kemudian yang kedua, yaitu dalam pembelajaran, guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Kemudian yang ketiga, ada memerlukan keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi pelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu ada model TEDET, yaitu model pembelajaran yang memfokuskan pada metakurikuler yang menggantikan atau yang berpotongan dengan inti subjek materi. Nah, di dalam model ini yaitu untuk melatih keterampilan berpikir atau problem solving dari berbagai mata pelajaran, dicari bagian materi yang merupakan bagian di problem solving tersebut. Nah, seperti komponen memprediksi, meramalkan kejadian yang sedang berlangsung, mengantisipasi sebuah bacaan, hipotesis, laboratorium, dan sebagainya. Kemudian keterampilan-keterampilan ini merupakan dasar yang saling berkaitan. Keterampilan yang digunakan dalam model ini disesuaikan pula dengan perkembangan usia siswa sehingga tidak tumpang tindih menurut Hafidhah 2021. Untuk model ini tidak ada kelebihan atau kekurangan karena di model ini jarang digunakan di SD. Oke, next. Selanjutnya ada model pembelajaran integrated. Pemanduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Pembelajaran integrated ini juga bisa disebut dengan topik evidensi yang semula terdapat dalam mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan alam, dan pengetahuan sosial. Agar tidak membuat muatan kurikulum berlebihan, cukup diletakkan dalam mata pelajaran tertentu, misalnya pengetahuan alam. Dan ada kelebihan dan kelemahannya dalam model integrated ini. Kelebihannya itu memudahkan siswa untuk mengarahkan keterkaitan dan berhubungan di antara berbagai mata pelajaran. Dan kemudian yang kedua, memungkinkan pemahaman antar mata pelajaran dan memberikan penghargaan terhadap pengetahuan dan keahlian. Yang ketiga, mampu membangun motivasi. Ya, terus ada kelemahannya. Yang pertama, model ini yang sangat sulit diterapkan secara penuh. Dan yang kedua, model ini menghendaki guru yang terampil, percaya diri, dan menguasai konsep, sikap, dan keterampilan yang sangat diprioritaskan. Yang terakhir, ini menghendaki tim antar mata pelajaran yang terkadang sulit dilakukan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Model immerset.
yaitu suatu pembelajaran yang menggunakan pendekatan antardisiplin ilmu, di mana siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu. Ada kelemahan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu. Yang kedua, dapat mengembangkan konsep-konsep kunci serta terus-menerus sehingga terjadi proses internalisasi. Yang ketiga, menanamkan ide-ide beberapa bidang studi. Kelemahannya ada yang pertama, penyaringan semua gagasan melalui cara pandang tunggal yang sempit. Yang kedua, diperlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas. Yang ketiga, menekankan pada penggabungan pengetahuan pada beberapa bidang studi, beberapa untuk membahas suatu masalah khusus. Selanjutnya terdapat model networked, yaitu model pembelajaran yang berupa kerjasama antara peserta didik dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran. Artinya, model pembelajaran yang berupa kerjasama antara peserta didik dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga peserta didik secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber belajar yang dapat berupa buku bacaan, internet, TV, atau teman, kakak, orang tua, atau teman dekat sekalipun, dan sebagainya yang dianggap oleh ahlinya. Peserta didik memperluas wawasan belajarnya sendiri, artinya peserta didik termotivasi belajar karena rasa ingin tahunya yang besar dalam dirinya. Untuk selanjutnya terdapat kelebihan dan kelemahan. Yang pertama yaitu kelebihannya. Nilai tambah dari model jaringan atau network pembelajaran bukan bersifat pemaksaan, melainkan harus muncul dari dalam diri peserta didik. Namun, mentor atau guru atau tenaga ahli memberikan layanan yang diperlukan untuk mendukung tingkat perkembangan yang lebih tinggi kemampuan peserta didik. Pada model ini, kemampuan peserta didik terstimulasi oleh berbagai informasi atau materi kurikulum dan pengalaman belajar yang latihan oleh mentor. Untuk selanjutnya terdapat kelemahan. Yang pertama yaitu implementasi kurikulum tidak sesuai dengan perkembangan berpikir peserta didik. Bila menerapkan model pembelajaran network hanya dilakukan bukan oleh tenaga ahli, implementasi kurikulum tidak sesuai dengan perkembangan berpikir peserta didik tidak menaruh minat atau tidak menyukai penalaran yang diajarkan. Maka penerapan pembelajaran model ini tertutup memberikan hasil yang optimal. Untuk selanjutnya, dari beberapa data yang kami kumpulkan, berasal dari sumber-sumber jurnal-jurnal dan buku yang sudah kami cantumkan dalam daftar pustaka. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.